adalah usulan dari advokat dan Hansbergen tahun 2023 yang mengusulkan ada satu istilah baru apa yang disebut sebagai argopelago. Mari kita lihat argopelago yang sudah tersusun bersama di dalam Indonesia bagian tengah ataupun di Indonesia itu sendiri. Di sini ada East Java Block, kemudian ada Southwest Borneo Mega Unit, ada Greater Paternoster. Ini di sini ada susunan dari Kalimantan Timur, menyusun Kalimantan Timur. Kemudian West Sulawesi, ini ada yang disebut sebagai Greater Paternoster. Termasuk diantaranya ada pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia bagian timur, mulai dari Bali sampai Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga ada bagian dari Northwest Sulawesi, di sini mulai dari North Sulawesi, Sangihe, kemudian juga ada bagian dari East Sulawesi of Light, kemudian Sulu, itu nantinya akan menyusun Banggai Sula, Tukang Besi Platform, dan juga Pulau Papua, itu juga dihasilkan dari Sulu yang mana keseluruhan ini semua ini merupakan produk dari argopelago atau argoland, ya. Jadi itu yang disebut sebagai argopelago atau argoland. Nah, untuk bisa mendalami apa yang terjadi pada saat proses sutur di Indonesia bagian tengah, khususnya di Paternoster, ini kita harus melihat kehadiran batuan metamorf di apa yang kita bisa lihat di Bayat, di Karangsambung, di Luk Ulo Komplek, di Jiwo Hill Komplek, JHC ini Jiwo Hill Komplek, dan juga di Meratus Komplek. Ini bisa memberikan informasi kepada kita bagaimana khususnya Greater Paternoster itu hadir di Indonesia bagian tengah, suturnya seperti apa, dan juga argopelago secara keseluruhan itu bisa hadir di Indonesia yang kemudian menjadi batuan dasar di Indonesia. Nah, untuk itu saya merekomendasikan publikasi dari Parkinson dan kawan-kawan tahun 1998 dengan judul An Overview and Tectonic Synthesis of the Pre-Tertiary Very High Pressure Metamorphic and Associated Rocks of Java, Sulawesi, and Kalimantan, Indonesia. Kemudian juga Kadarusman dan kawan-kawan tahun 2007 pada papernya yang berjudul PT Evolution of Eclogites and Glucis from the Luk Ulo Complex of Central Java, Indonesia. Selain itu, paper saya sendiri, Setiawan dan kawan-kawan tahun 2013, yaitu An Overview of Metamorphic Geology from Central Indonesia, Importance of South Sulawesi, Central Java, and Southwest Kalimantan Metamorphic Terrains. Kemudian paper dari Broker dan kawan-kawan tahun 2023 ini sangat bagus sekali. Dia mencoba untuk menghasilkan data umur batuan yang terbaru menggunakan metode uranium lead dari papernya yang berjudul Refining the Understanding of Cretaceous Subduction Zone Processes in the Central Indonesia Region, the Bantimala Complex of the Sulawesi Revisited. Jadi ini rekomendasi publikasi yang bisa kalian baca untuk penjelasan selanjutnya. Jadi, Parkinson dan kawan-kawan tahun 1998 ini mengusulkan ada satu proses sutur yang dominan di sini pada umur kapur, di mana Parkinson ini menarik satu kelurusan yang sama antara Karangsambung, Bayat, Meratus, Bantimala, dan Palu ini menjadi satu kelurusan yang sama, apa yang disebut sebagai kelurusan Early Cretaceous Accretionary Complex berdasarkan kehadiran batuan metamorf di tempat-tempat tersebut. Ya, ternyata batuan metamorf di lokasi-lokasi tersebut memiliki kesamaan, yaitu hadirnya batuan metamorf tekanan tinggi dan juga memiliki kelurusan yang sama relatif northwest southeast, relatif arahnya adalah northeast southwest, kemudian juga memiliki umur yang relatif sama mulai dari kapur sampai
late Jurassic ya. Nah, sehingga Parkinson dan kawan-kawan tahun 1998 itu mencoba menarik lokasi tersebut uh, menjadi satu lokasi yang sama prosesnya akibat dari accretionary complex. Pada saat itu Parkinson belum mempromosikan, mengusulkan adanya Argoland atau Parthenoster, itu belum ada dalam pikiran Parkinson. Jadi yang dia usulkan adalah hanya di situ ada zona sutur akibat dari satu kontinen yang masuk, itu kemudian ada proses subduksi dan menghasilkan batuan-batuan metal tekanan tinggi di situ. Nah, itu pada saat itu kemudian hasil penelitian ini kemudian diimplementasikan oleh Robert Hall, kemudian dan juga penelitian yang lain yang akhirnya membuat rekonstruksi tektonik bahwa kemungkinan di situ dulunya pernah jadi satu antara Jawa Tengah, Jawa Timur dengan South Sulawesi, apa yang disebut sebagai Greater Paternoster. Seperti itu. Nah, ini adalah bukti dari kehadiran batuan metamorf tekanan tinggi. Ini lokasi yang pernah saya kunjungi juga. Ini foto yang saya ambil sendiri. Di sini di Bantimala Kompleks, ini di Sungai Pangkajene. Di sini hadir batuan metamorf tekanan tinggi dan juga hadir batuan sedimen laut dalam berupa batu rijang, batu lempung, kemudian sedimen laut dalam yang lain ya, apa namanya, pilo lava dan lain-lain hadir di situ. Kemudian juga hadir eklogit, skis biru garnet yang merupakan penciri dari high pressure metamorphic rocks, menandakan bahwa daerah tersebut dulunya merupakan zona subduksi. Kemudian yang C, ini adalah foto dari eklogit yang cukup besar di Karangsambung atau di Luulo Kompleks. Ini juga saya foto kehadiran dari batuan metamorf mengandung jadeit yang saat ini sedang diteliti oleh kakak kelas kalian, Mbak Amel, ya, meneliti kehadiran jadeit di Karangsambung. Ini juga yang E, foto E ini adalah kehadiran jadeit di Bantimala. Ini dulu pernah saya teliti, hasilnya nanti mungkin bisa dikomparasi dengan jadeit yang ada di Karangsambung. Kemudian yang F, ini ada baudin dan disklorit juga di daerah Bantimala, dan amfibolit yang bisa dijumpai di Meratus. Ya. Kemudian sebelah kanan, ini adalah foto sehatan tipis dari eklogit tipikal yang kehadiran mineral garnet dan omfasit yang berwarna hijau. Kemudian fasies biru ditunjukkan dengan kehadiran garnet dan glukovan yang berwarna biru. Hal yang sama juga lusis bisa kita lihat di kanan bawahnya. Di sini kiri bawah, maaf, nomor C, dan juga kehadiran jadeit rock ya. Di sebelah kanan ini banyak dijumpai jadeit di situ. Kemudian hasil itu dikonfirmasi juga dari studinya Alving dan kawan-kawan tahun 2021 menunjukkan adanya kesamaan umur dari Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan juga di Bantimala, sehingga ini dulunya merupakan satu unit yang sama kepenerusan pada umur Kapur hingga ke Jurassic akhir ya, atau sekitar 100 hingga 150 juta tahun yang lalu. Kemudian di lokasi-lokasi tersebut juga bisa kita lihat kehadiran stratigrafi apa yang menjadi basement di sana. Di Meratus Kompleks ini batuan dasarnya yang bisa tersingkap di permukaan adalah oviolit ya, di Meratus oviolit, sehingga di sana juga banyak kita jumpai oviolit ya, dari pegunungan Meratus cukup luas, dan ada potensi nikel juga bisa kita jumpai di sana, potensi emas yang berasosiasi dengan oviolit, apa yang disebut sebagai liswanit. Dulu pernah ada penelitian kakak kelas kalian, Hendri Agung, itu juga melakukan penelitian tentang liswanit di pegunungan Meratus ya, cukup bagus di sana. Kemudian di Lok-Ulo Kompleks, ini batuan dasar yang tersingkap di Pulau Jawa juga ada di sana, berupa oviolit dan juga batuan metamorf tekanan tinggi.
Kemudian di Jiwo Hill juga bisa kita lihat ada batuan metamorf dan juga apa di sana seramu batu gamping ya, bukan marmer tapi batu gamping numulites ya yang bisa kita jumpai di Jiwo Hill sana yang umurnya relatif kapur atau Paleosin. Kemudian di timur ini mungkin tidak kita bahas di sini, nanti kita bahas di selanjutnya. Di Bantimala ini juga batuan dasar tersingkap di sana berupa batuan metamorf yang tersingkap di Bantimala maupun di Baru Kompleks ya. Sehingga ini adalah batuan dasar yang merupakan produk dari sutur dari bawaan dari Northwest Australia berupa patenostir yang muncul ke permukaan ataupun menjadi zona subduksi yang ada di lokasi di Indonesia bagian tengah. Apa buktinya kemunculan tersebut di Pulau Jawa? Salah satu studi yang sangat bagus dikerjakan oleh kakak kelas kalian, Najma Aurora, ya. Ini dia melakukan penelitian pada batuan vulkanik. Ternyata batuan vulkanik tersebut di Sindoro ternyata mengandung senolit batuan dasar. Ini kalau kita lihat di Sindoro itu senolitnya muncul piroksenit, dunit, dan lezolit yang merupakan produk bagian dari oviolit. Nah, kita tahu sendiri bahwa tidak jauh dari Sindoro ini masih dalam lokasi yang berdekatan itu ada muncul Lok Ulo Melang kompleks ya. Sehingga kemungkinan batuan dasar yang dibawa oleh Gunung Sindoro itu sampai menyentuh di bagian dari Lok Ulo Melang kompleks. Nah, ini yang dilakukan penelitian oleh Mbak Najma yang kami bimbing, saya dan Pak Haryo membimbing Mbak Najma dan sudah mempublikasikan paper yang sangat bagus berjudul Senolith Petrography for Identification of Substratum, Lithology of an Active Volcano, a Case Study of Lava Kekep, Sindoro Volcano Central Java. Ini bisa memberikan insight kepada kita tentang batuan dasar di Pulau Jawa berdasarkan studi dari senolith di gunung api. Ya. Dan memang sesuai apa yang sudah kita perkirakan bahwa ophiolite itu merupakan batuan dasar dari Pulau Jawa. Selain daripada itu, kita juga bisa mendapatkan batuan dasar kerak seperti basalt, gabbro yang bisa dijumpai di Krakatau, diorit dan basalt yang bisa kita jumpai di Merapi, dan juga diorit dan gabbro yang juga bisa dijumpai di Gunung Kelut. Nah, ini di Indonesia bagian tengah ya, di Jawa bagian tengah khususnya itu ada ophiolite yang merupakan produk dari sutur antara patenostir dengan Sundalen, bagian tepi dari Sundalen. Tapi kita lihat di situ ada juga fragmen dari East Java Basin ya. Atau kalau kita kembalikan di slide yang sebelumnya, nah East Java Block ya, ini yang disebut sebagai East Java Block. Kalau kita lihat di sini, nah di dalam konsep Greater Patenostir ini posisinya ada di sini ya. Jadi ini ada Greater Patenostir, ini ada East Java Block. Nah ini merupakan bagian dari archipelago. Nah ternyata East Java Block ini menempati posisinya di sebelah timur dari Pulau Jawa, ya, di bagian selatan sini dari Pulau Jawa. Nah, ada studi yang sangat bagus dari Smith dan kawan-kawan tahun 2007 mencoba untuk mengidentifikasi East Java Block ini apakah beneran ada atau tidak di Jawa Timur ya. Studinya itu dari zirkon ya. Nah, dia mengambil batuan sedimen yang ada di sana dan gunung api yang ada di sepanjang Pulau Jawa bagian timur itu diambil, kemudian dicari zirkonnya. Apakah ada zirkon-zirkon yang berumur arkean yang berasal dari Northwest Australia? Ternyata banyak ketemu, ya, sehingga ini mengkonfirmasi bahwa East Java Block itu berada di bawah dari Jawa Timur. Ya. Ada studi yang menarik yang lainnya adalah Smith ini mengatakan bahwa East Java Block itu juga bisa menjadi sumber
banyaknya kuarsa yang kemudian hadir dari erosi East Java Block ini. Kuarsa-kuarsa tersebut kemudian menyusun dari formasi-formasi yang banyak mengandung kuarsa. Di Jawa Tengah kita punya formasi Nanggulan, dan di Jawa Timur kita punya formasi Ngerayong, yang merupakan batuan sedimen yang kaya dengan kuarsa. Smith itu juga mengambil zirkon dari batuan sedimen tersebut. Ternyata memiliki kesamaan umur yang sama dengan zirkon yang berasal dari East Java Block dari Northwest Australia. Jadi ini checklist confirm bahwa ini berasal dari sana. Selain daripada itu, Smith itu juga mencoba untuk mencari zirkon yang ada pada letusan gunung api Semilir. Kalau di Yogyakarta mungkin kalian sudah familiar daerah yang disebut sebagai tebing breksi gitu ya, di mana itu hadir breksi pumice yang sangat tebal, produk erupsi dari letusan gunung api Semilir. Nah, breksi pumice ini ini kita ketahui bersama, pumice yang sangat volumetrik, yang sangat besar itu haruslah dihasilkan dari letusan yang sangat katastrofik, letusan yang sangat dahsyat, ya, yang sangat asam. Ya. Nah, letusan asam ini ada dua proses. Yang pertama dari diferensiasi magma lanjut dari mafic menjadi felsic, atau ada penambahan material asam di dalam magma tersebut. Nah, menurut Smith, penambahan material asam itu bisa berasal dari East Java Block yang dari Northwest Australia. East Java Block yang banyak mengandung mineral kuarsa ini menurut Smith dan kawan-kawan ini inkorporasi dalam magma yang ada di daerah Jawa Tengah maupun Jawa Timur, sehingga magmanya menjadi lebih asam dan menghasilkan erupsi yang sangat dahsyat, katastrofik, yang gunung apinya yang oleh Smith dan kawan-kawan disebut sebagai Gunung Semilir, ya. Dan itu produk letusannya itu menyebar mulai dari Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur di sana, yang oleh Smith dikatakan ini lebih besar dari Toba dan lebih besar dari Yellowstone. Umur dari letusan Gunung Api Semilir ini adalah kurang lebih 20 juta tahun yang lalu, ya. Jadi itu inkorporasi di sana, kemudian bukti-buktinya bisa tersebar banyak. Salah satunya dari produk gunung api, salah satunya dari formasi Nangayong dan formasi Nanggulan. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk batuan dasar di Pulau Jawa? Belum, Mbak. Baik, jika tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Tapi ini adalah kisi-kisi kurang lebih nanti tugas yang kedua yang akan kalian kumpulkan setelah kalian mengumpulkan tugas yang sebelumnya di masa UTS. Nanti ini tugas yang kedua adalah kalian mengumpulkan bukti mikrokontinen di Jawa Timur, ya. Apa yang saya sebutkan tadi jangan-jangan cuma teori. Kalian harus membaca sendiri. Ya, rekomendasi publikasinya kalian baca Smith dan kawan-kawan tahun 2008 pada papernya yang berjudul Cenozoic Volcanic Arc History of East Java, Indonesia, The Stratigraphic Record of Eruptions on an Active Continental Margin.